Saya akan menjelaskan di sini sedikit terkait dengan bahaya kesombongan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Bu, bahwa sombong ini merupakan sifat sikap kemunkaran, merupakan suatu sikap kemaksiatan. Ya, barang siapa yang sombong maka ia berdosa. Nah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah murka terhadap orang-orang yang sombong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Nah, di sini, Bu, yang ingin saya sampaikan terkait dengan bahaya kesombongan adalah sebagaimana nasihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ibnu Athaillah menyatakan bahwa maksiat dengan merasa hina dan merasa rendah lebih baik daripada taat tapi merasa sombong. Nah, sekali lagi, Bu, saya ulangi pesan Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, maksiat dengan merasa hina dan rendah lebih baik daripada taat dengan merasa mulia dan sombong. Nah, dalam memahami ungkapan Imam Ibnu Athaillah ini, Bu, kita jangan salah paham, Bu. Jangan sampai nanti ada orang menafsirkan, wah, daripada saya taat tapi sombong, mendingan saya maksiat aja tapi saya merasa hina. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang berpikir seperti ini, Bu, berarti ngajinya nggak lulus. Ya, ini tanda dia salah paham. Dia gagal paham, Bu, berarti ngajinya main-main, ngajinya nggak serius, bukan lillahi ta'ala. Jadi, Bu, dalam memahami ungkapan ini, kenapa sih Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu menyatakan seperti itu? Jadi lebih baik orang yang maksiat merasa hina, merasa rendah, merasa kotor, daripada orang yang taat kepada Allah. Kan bagus nih taat tapi sombong, tapi dia merasa mulia. Kenapa sih? Nah, ini, Bu, kenapa begitu? Karena tatkala seseorang bermaksiat kepada Allah namun dia merasa hina, dia merasa rendah, dia merasa kotor, maka niscaya pintu taubat terbuka luas untuknya. Orang yang merasa hina, merasa rendah, tentu ia akan menyesal, Bu. Betul gak, Bu? Orang habis maksiat, dia merasa hina, kotor, rendah, tentu ia akan menyesal atas perbuatannya. Dan tatkala ia menyesal, itu pintu taubat di hadapannya terbuka luas, terbuka lebar, dengan mudah ia akan bertaubat. Nah, tatkala ia bertaubat, tentu ia tidak akan mengulangi kemaksiatan yang sama. Akan tetapi, Bu, jika ada orang ia taat kepada Allah namun ia merasa mulia, ia merasa sudah sempurna ibadahnya, merasa baik, sombong, bagaimana ia akan bertaubat? Karena dia nggak ngerasa salah, Bu. Dia nggak ngerasa dosa, dia ngerasa saya taat kepada Allah, saya ibadah kepada Allah, dia merasa lebih baik ibadahnya daripada orang-orang semuanya. Nah, bagaimana dia akan bertaubat? Sementara dia aja nggak ngerasa dirinya salah, dia aja nggak ngerasa dirinya berdosa. Nah, jadi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah di sini terkait bahaya kesombongan, Bu, yaitu tatkala dia maksiat merasa hina dan rendah, tentu ia akan bertaubat. Dan tatkala ia bertaubat, inilah ya, dia jadi nggak melakukan kemaksiatan itu lagi. Jadi baiknya adalah di sini. Akan tetapi jika orang sombong, dia taat terus dia sombong, nah tentu ia akan sulit bertaubat dari kesombongannya. Padahal sombong itu sendiri adalah bentuk kemaksiatan. Ya, Bu, ya, jadi kita jangan sampai salah paham dalam memahami ungkapan Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Dan sebagai tambahan, Bu, perlu kita ketahui bersama bahwa sombong ini dibagi menjadi dua. Jadi sombong ini dibagi menjadi dua. Ada sombong tanpa hak, ada sombong dengan hak. Ada sombong tanpa alasan yang benar, ada sombong dengan alasan yang benar. Bedanya apa? Sombong tanpa alasan yang benar adalah sombong yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl tadi. Akan tetapi sombong dengan alasan yang benar, sombong dengan hak adalah sombong yang Allah cintai. Nah, sekarang pertanyaannya, sombong yang bagaimana sih yang Allah cintai? Kan selama ini yang kita ketahui baru sombong yang Allah murkai, Bu, ya.
Yang kita tahu pokoknya sombong yang Allah murkai aja udah. Nah ternyata Bu, kita dapat ilmu dalam hadis disebutkan ada juga sombong yang Allah cintai. Jadi pengecualian. Nah sombong yang Allah cintai ini Bu tertera di dalam kitab Sunan Abi Daud, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Sombong yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sombongnya seseorang yang beriman ketika berperang dan sombongnya seseorang ketika bersedekah. Nah ini juga jangan sampai kita salah paham Bu. Jangan sampai kita salah paham. Sama kayak ungkapan yang tadi, jangan sampai kita salah paham dalam menafsirkan suatu ungkapan ulama atau hadis Nabi. Jadi Bu, yang dimaksud sombong yang Allah cintai tatkala orang beriman berperang Bu, ini adalah sombong-sombong yang mengarah ke tujuan positif. Maksudnya Bu, tatkala seseorang anak muda semangat jihadnya, lalu dia sombong. Ada anak muda yang lain, dia padahal mampu untuk berjihad tapi nggak mau jihad, lalu dia sombong. Lihat nih, saya berjihad ke jalan Allah. Maka tentu teman-temannya malu Bu yang nggak jihad. Betul nggak Bu? Temennya malu, oh iya saya mampu berjihad tapi saya malah nggak jihad, teman saya malah pada berjihad. Nah tentu dia akan malu sehingga terdorong untuk berjihad. Jadi untuk mendorong orang-orang biar yuk sama-sama kita jihad di jalan Allah. Jadi untuk alasan-alasan tujuan-tujuan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, untuk menjatuhkan nyali musuh. Jadi tatkala orang beriman ingin berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah tentu kita harus menyombongkan diri di hadapan para musuh. Ya Bu ya, tentu para musuh ini yang menjadi musuh-musuh Allah, nyalinya akan lebih ciut. Iya, nyalinya akan lebih turun melihat wah umat Islam berani-berani ini gagah-gagah. Ya tentu kita akan menantang, kita akan sombong. Betul gak Bu? Ya jadi sombong dalam berperang ya, yaitu tatkala umat Islam berperang di jalan Allah, berjihad, lalu ia sombong. Nah tentu ini arahnya harus yang positif, yaitu untuk mengajak anak-anak muda yang lain, pemuda-pemuda Islam agar semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk menciutkan nyali musuh. Lalu Bu, selanjutnya sombongnya, yaitu sombong yang Allah cintai adalah sombongnya seseorang ketika bersedekah. Maksudnya apa nih? Nah jangan salah paham lagi. Maksudnya adalah agar, yaitu mengarah ke arah yang positif agar orang-orang malu kalau nggak sedekah. Sebagai contoh, misalnya ada si Fulan ini bukan orang kaya, tapi dia bantu orang-orang miskin, dia ikhlas ngebantu. Lalu dia kesel nih ngelihat orang kaya pada nggak sedekah, akhirnya dia sombong di hadapan orang-orang kaya ini. Lihat nih, saya aja bukan orang kaya ngebantuin orang miskin begini, masa kalian yang kaya nggak ngebantuin orang miskin? Nah ini bentuk kesombongan tapi arahnya positif Bu, yaitu mendorong biar orang-orang kaya ayo dong bantu orang miskin, ayo dong keluarkan harta kalian di jalan Allah. Betul nggak Bu? Nah tentu tatkala ia melakukan ini, orang-orang kaya akan malu. Iya, dia aja bukan orang kaya sedekah, Masya Allah, luar biasa. Masa saya orang kaya nggak sedekah? Ya Bu ya. Nah sehingga orang kaya ini akan malu dan terdorong untuk bersedekah. Nah jadi yang dimaksud sombong yang Allah cintai di sini adalah sombong-sombong yang tujuannya positif. Ya Bu ya, sombong-sombong yang tujuannya positif, mendorong orang lain yaitu agar semangat berjihad di jalan Allah, mendorong orang lain agar semangat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bu ya, kita semua yang ada di sini Allah jadikan hamba yang senantiasa taat tanpa kesombongan. Jadi taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan Allah jauhkan kita semua dari sifat sombong. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga Allah takdirkan menjadi hamba yang gemar bersedekah. Ibu-ibu yang saya cintai, tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.